yang membawa kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mawwa ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mawwa ya wasi'al karami huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwalil muntahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mawwa si'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma mawwa ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman na'udzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mawwa ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Syahras waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ridwanihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal risalata wasqi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabi Muhammadin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة من صنف هذا الكتاب ثم إلى حضرة الشيخ مشايخ محمد بن مسلم ثم إلى حضرة الشيخ المستورة بن حمزة الشيخ المستورة وكفار المستورة ثم إلى حضرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد رجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Para alim ulama, guru yang sangat kami muliakan, para sesepuh bini sepuh yang sama-sama kita taati, pengurus dari masjid yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, tentunya dengan izin, dengan irada Allah kembali kita bertemu dalam kajian subuh pada saat ini. Mudah-mudahan aktivitas kita bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wa ja'ala, dan Allah jadikan, lakum, buat kamu, kita manusia. Ada sedikit perbedaan yang Allah jadikan buat manusia dan buat binatang. Buat manusia as-sam'a wal absara wal af'idah. Buat binatang as-sam'a wal absar, tidak ada af'idah. Beda nih, ya. Agak sedikit panjang saya menjelaskan as-sam'a wal absar wal af'idah ini. Ditemukan oleh manusia, selain yang tiga ini ada tambahan. Tambahannya dua, disebut panca indera. Tambahannya tuh Allah memberikan hanya tiga, as-sam'a wal absar wal af'idah. Apa sam'a itu? Pendengaran, bukan kuping. Wal absar, penglihatan. Ya apalagi kalau penglihatan matanya berfungsi. Wal af'idah ay al-qulub. Dikatakan di sini. Wal af'idah al-qulub. Apa al-qulub itu? Hati. Di hati itu Allah sematkan nurun. Di hati itu Allah tanamkan nur. Bahasa kitanya cahaya. Dari nur itu maka akan menjadi pikiran. Konteks ayat ini, mikir itu bukan di otak. Konteks ayat ini, al-afidah ay al-qulub an-nur biha. Di hati, di mana dalam hati itu ada nur Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa berpikir dari hati. Maka dalam sabda Rasul, al-fikru bil qalbi, mikir itu adanya masih di hati. Alatnya, alat yang Allah persiapkan buat mikir, otak. Itu beda tuh. Alatnya yang Allah siapkan buat mikir, otak. Perkembangannya menurut ilmu pengetahuan, lihat buka di video Harun Yahya tentang proses penciptaan manusia. Ketika manusia di dalam perut ibunya sudah mencapai 9 bulan, di ayat Allah menyatakan, maka Allah kasihlah yang pertama hidung, telinga, mata. Pikiran, otak sama sekali belum. Itu bedanya. Pikiran, otak sama sekali belum. Yang pertama kali berfungsi apa? Hidung.
Jadi hidung orang itu di dalam perut emak udah berfungsi. Anak yang baru dilahirkan, mereka akan apal bau emaknya, karena di dalam perut sudah biasa nyium bau siapa? Bau emaknya. Mereka nggak melihat emaknya, apalagi mikirin emaknya, enggak. Yang dia rasa hanya mencium bau emak, karena bau orang itu satu dengan yang lain berbeda. Kita sebanyak ini nih baunya beda. Itu bisa diidentifikasi dengan anjing pelacak. Kalau bau kita beda, maka anjing akan datang ke rumah orang lain padahal dia nggak bunuh. Dicari karena bau orang itu berbeda. Tapi ini nggak bisa dibuat patokan keturunan, nggak bisa. Kalau buat patokan keturunan nasab dia pakai darah, bukan pakai bau, karena bau itu beda. Ya. Pertama kali yang berfungsi dari manusia adalah hidung. Begitu anak itu lahir, nangis saja nggak berhenti, digendong sama siapa aja, kagak diem-diem. Pas nempel sama emaknya, itu bocah diem, padahal cuma disangkir doang. Emang apa itu bocah diem? Karena dia merasa tenang bahwa ini emak gua. Dari mana dia tahu? Waktu di dalam perut udah cium bau emaknya. Keluar dari rahim, kedua yang berfungsi adalah, kalau dari rahim yang berfungsi adalah kuping. Innas sam'a, kata Allah, kuping. Bapak, kalau ada anak baru diberakin, jangan ditegurin. Anak baru diberakin nih, ditegurin. Tahu nggak ditegurin, Pak? Ditegurin, tahu nggak? Nah, ning gitu. Kan ditegurin, dia nggak lihat dia. Tapi kalau anak baru dilahirkan itu azanin. Ini sunnahnya Rasul. Kenapa diazanin? Karena kupingnya sudah berfungsi. Waktu pas habis diberanakin, langsung kuping yang berfungsi, mata belum. Maka agama kita mengajarkan ketika anak baru dilahirkan suruh apain? Azanin. Kenapa? Karena ini kuping udah berfungsi dan pertama kali yang didengar oleh kuping kata-kata azan. Di sebelahnya qomat. Entar kalau dia mulai gede dengar azan sama qomat biasa. Ini yang gue dulu waktu kecil, gue denger nih, gitu. Karena kagak diazanin waktu kecil, jadi denger suara azan, apaan itu ya? Gitu, kagak sembahyang jadinya. Kalau yang waktu kecil diazanin, pas dia denger, yang pertama kali denger apa? Azan. Tadi terbiasa, oh itu azan ya, buat sembahyang. Yang berfungsi kedua apa? Kuping. Karena Allah nyatakan nih, wa ja'ala lakumus sam'a. Kuping Pak bisa mendengar. Coba ada orang pasang petasan, ada anak baru lahir, diomelin gak sama bapaknya? Emang kenapa? Nah ini bocah gerigapan, enggak ngerti gerigapan. Tahu gerigapan? Menjingkrak. Itu dia udah dengar suara petasan. Bapak giniin aja nih. Ini bocah baru beranak ini. Dibedok. Bapak giniin di sampingnya. Woi, kaget kan dia? Kaget. Ditegurin tawa nggak? Kan
karena matanya belum. Yang ketiga baru al-absar. Ini sesuai Pak dengan ilmu pengetahuan nih. Al-absar yang ketiga, berfungsilah matanya orang. Sehari 2 hari belum berfungsi Pak. Bahkan orang tua kita dulu untuk berfungsi cepat mata bayi itu dipakai kembang telang. Ini nggak tahu kembang telang ya? Yang di pagar tuh warnanya biru, ditaruh di air, ditaruhin, nah dipupurin di mata. Entar 2-3 jam habis dipakai itu apa matanya? Belek pada keluar, tai mata pada keluar. Karena itu yang menghalangi penglihatan, itu menghalangi masuknya cairan yang ada di dalam perut, namanya apa namanya kalau perut? Ketuban. Matanya dihalangi sama itu, dihalangi. Kalau nggak dihalangi, maka matanya akan kemasukan air. Maka Allah ciptakan kayak gitu. Waktu habis beranak dikasih air, apa namanya tadi? Air kembang telang. Pak, ini dokter juga nyuruh obat, ya ada mungkin obat, tapi orang kampung banyak kan. Nah itu pakai kembang telang, warnanya biru, ya ditaruh di air, kan dia lama-lama biru tuh airnya, masukin ke mata, itu membersihkan mata. Baru yang ketiga wal absar, matanya bisa ngelihat. Itu 2-3 hari Pak. Ya, kalau kuping mah udah dengar dari baru habis beranak. Begitu diberanakin langsung Nabi menyatakan azan. Berarti kupingnya udah berfungsi. Ya. Udah ada nggak waktu itu ilmu pengetahuan? Belum. Mau udah ada ilmu pengetahuan, tapi Nabi udah tahu. Kenapa? Wama yutiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi memerintahkan seperti itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah yang terakhir al-qulub. Al-qulub itu afidah nur yang identik dengan pikiran. Di mana itu? Itu ada pada hati dan alat pikirnya adalah otak, yang ini paling lambat berfungsi. Sempurnanya paling lambat. Sempurnanya ketika orang itu sudah balik, itu baru sempurna. Maka kalau ada iklan susu, ya iklan susu namanya growing gold, masa pertumbuhan emas. Dari kapan? 01 sampai 7 tahun. Itu pertumbuhan emas. Apa maksudnya pertumbuhan emas? Pertumbuhan otak manusia menjadi sempurna. Ini ilmu pengetahuan. Allah merangkainya di yang keempat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah rangkai yang keempat. Kenapa? Karena memang otak itu berfungsi baik, sempurna di usia balik, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini berkaitan dengan sempurnanya otak manusia. Bagaimana kalau otaknya belum sempurna? Misalkan umur 7 tahun belum sempurna Pak, belum sempurna. Dia harus misalkan bagaimana cebok, bagaimana menutup aurat, bagaimana sholat. Di usia seperti itu tidak Allah bebankan syariat. Kenapa? Otaknya belum sempurna. Ketika sudah akil balik, baru Allah wajibkan kepada mereka perintah-perintah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah terakhir
karena ketika orang balik sempurnalah akalnya, pertumbuhan akalnya sempurna. Kita suruh anak umur yang 6 tahun pasti nggak sempurna karena pemikirannya belum cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini menandakan bahwa Allah tidak membebani manusia selagi manusia itu pemikirannya belum sempurna. Diikutin satu sama peraturan menteri. Kalau nyekolahin anak harus di usia 7 tahun. Dikeluarkan peraturan pendidikan wajib 7 tahun, gitu kan? Ada itu lah. Itu pengembangan dari ayat, Pak. Jangan disekolahkan anak di SD usia 5 tahun karena penyempurnaan otak belum sempurna. Disekolahkan di TK sesuai dengan kemampuan anak. Kalau di TK diajarin ada bapak, ada ibu, tadi suruh bawa foto, foto bapaknya, foto ibunya, biar dia tahu secara lingkungan ada bapak, ada ibu, ada bapaknya dia, ada ibunya dia. Itu sesuai dengan otaknya. Ya. Di TK nggak boleh diajarin 2x2, 2x2, nggak boleh diajarin 7x8, nggak boleh, karena otaknya belum sempurna. Mengalami kesempurnaan di dalam agama adalah masa balik. Dan masa balik itu masa boleh kawin, boleh. Tapi penyempurnaannya lebih ditentukan oleh undang-undang. Ya. Artinya boleh. Nanti tanda-tanda balik bagian ulama yang menjelasin di dalam ilmu fikih. Berawal dari sini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dengan yang 3 ini orang jadi selamat. Yang pertama, Allah jadikan kuping. Orang jadi selamat dengan adanya kuping. Misalkan abang yang duduk di sini nih, abang tiba-tiba dengar suara gini, bang, krek, gitu. Dengar tak? Dengar. Begitu dengar as-sam'a wal absar, lihat ke atas. Apa mau jatuh? Lampu. Jangan di atas lampu tuh. Pergi apa diem? Nah, pergi. Karena ada suara rantai, selek gitu kan. Habis itu matanya ke atas. Pergi apa diem aja? Nah, kalau diem aja, ketiban tuh dengan mata, dengan kuping, selang. Logika gak? Logika. Emang latak, diem aja. Taunya gentengnya Allah jadikan as-sam'a, pendengaran, penglihatan, bikin orang selamat. Kita lagi jalan, minggir gak kita? Oh, agak minggir. Jadi yang kedua, fungsinya dengan mata dan telinga itu bikin orang selamat. Asam awal absor. Makanya disebut bacain. Mata nggak berfungsi karena gelap, misalkan gelap, nggak kelihatan apa-apa. Bapak jalan kagak pakai sendal, injek anget-anget lembek, apaan? Lihat aja Ustaz, akan gelap. Dengerin Ustaz, gimana mau didengerin? Emang lembek-lembek anget? Mana yang berfungsi? Nah itu, pegang dikit.
Itu membunyamin lagunya. Ya. Orang jadi selamat dengan apa? Panca as-sam'a wal absara wal afidah. Ini memang udah Allah kasih ya manusia. Kita udah dikasih. Ya. Yang terakhir afidah. Saya bilang tadi, apa afidah itu? Pikiran yang ada di hati, yang alatnya adalah otak. Dengan pikiran dan dengan penglihatan, pendengaran, orang itu bisa selamat. Ya. Kan ketika di klakson, kupingnya dengar, mikirnya apa? Pasti ada mobil di belakangnya, gitu. Ya. Ada nggak dengar? Ya bagaimana dia mau minggat? Kagak bisa menghindar kalau dia tidak dengar. Nah, pikiran itu juga bikin orang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Tiga ini bersatu, as-sam'a wal absara wal afidah, menjadi keselamatan bagi manusia. Ditambah al-afidah adalah pikiran yang berpikir tentang agama. Selamatlah orang itu hidupnya di dunia dan akhirat. Ada yang selamat di dunia doang. As-sam'a wal absar dia pakai, selamat di dunia. Tapi afidah, hatinya nggak dipakai, nggak mau belajar agama, akhirnya nggak selamat akhiratnya. Tiga hal ini bikin orang selamat dunia dan akhirat. Tuh yang kedua. Yang ketiga, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Yang ketiga, menghasilkan budaya. Menghasilkan budaya yang timbul dari ilmu. Budaya yang timbul dari ilmu. Ketika suasana gelap, maka yang pertama yang lihat gelap itu mata. Gelap amat ini. Nah, setelah matanya gelap, kemudian artinya mikir, gimana ya biar terang. Itu kan pakai hati. Yang tadinya kegelapan, bagaimana ya biar terang? Pakai hati. Kan mikir, apa supaya terang? Cari korek, nggak ada. Cari api susah. Cari handphone apalagi dulu, ya. Maka ada pemikiran al-afidah. Bagaimana supaya terang? Dilakukanlah percobaan. Akhirnya ditemukanlah tuh apa? Istri. Itu dari apa? Dari as-sam'a wal absara wal afidah. Cuma as-sam'a enggak. Penglihatan dan hati yang keluar ditemukan ilmu. Jadilah budaya. Tapi qalilan ma tashkurun. Kita udah dikasih yang tiga ini, selamat kita, bahaya tercegah, ya. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Mari kita kembali. Qalilan ma tashkurun. Wa ja'ala lakumus sam'a, yang bawah, ya, kembali ke makna yang bawah. Maknanya litasmi'u ayat Allah wa tata'azzu biha. Wa ja'ala lakum, Allah jadikan kepada kamu pendengaran, litasmi'u ayat Allah, biar kupingnya itu mendengar ayat Allah. Biar kupingnya itu mendengar ayat Allah.
wa tata'azzuha wa ta'azzu biha, dan bisa mempelajari ayat Allah. Kuping itu bukan buat dengerin omak mulu. Dengerin apa? Ayat Allah. Dari kita dengar, belajar dari situ. Itu fungsinya kuping. Yang keempat ya. 1, 2, 3 kan? Sekarang yang keempat. Itu kuping dipakai buat apa? Buat dengerin, ditasmi'u ayat Allah wa tata'azzu biha, dan belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal absar, penglihatan. Untuk apa penglihatan Allah berikan kepada kita? Litanjuru biha ila masnu'atid dalati ala infiradi bil khalqi wat tadbir. Allah kasih kita penglihatan dengan mata, ditanjuru, agar kita bisa melihat ila masnu'atin, kepada ciptaan-ciptaan Allah. Tuh lihat laut, tuh lihat gunung, tuh lihat rambutan. Disuruh lihat untuk apa? Ada nanti untuk membuktikan ala infiradi bil khalqi, tentang keesaan Allah dalam menciptakan, wat tadbiri, dan memelihara. Itu fungsinya apa? Mata. Memang fungsinya mata buat melihat, tapi melihat apa? Ila masnu'ati, kepada ciptaan-ciptaan Allah. Dari situ akan timbul apa? Di sini infiradi bil khalqi, keesaan Allah dalam mencipta. Timbul dari melihat. Masya Allah, itu gunung gede banget. Isinya apa sih? Kepikir dari melihat. Habis udah begitu, baru Allah berfirman, subhanaka ma khalaqta haza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak pergi ke Grand Canyon, udah pernah belum? Dekat amat sih itu Grand Canyon aja belum. Naik perahu ya, dekat Pangandaran. Itu air kali, namanya green ya. Itu sekelilingnya glasit, apa namanya itu? Ayo saya kasih tahu besok, ajak saya. Di situ dia, dari mata kita bisa melihat ya. Glaster yang ratusan tahun air netes, nggak tahu glaster lagi. Air netes ratusan tahun itu berkerucut menjadi es, sampai ada yang setengah meter. Itu dari cairan air yang turun ya. Kita lihat, subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tambah keimanan. Jangan nyampe sono jujur. Jangan begitu. Subhanallah. Itu dari apa? Dari mata. Jadi Allah beri mata itu untuk apa? Untuk melihat ciptaan-ciptaan. Wal afidah, Allah kasih kita hati yang sarananya adalah otak, litatafakkaru biha. Untuk apa? Untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Litatafakkaru biha bima tasma'una wa tubsiruna. Apa yang dilihat, apa yang didengar,
dipikirin. Kalau kita kan cuma nyampe ngelihat sama denger, kagak mikir. Kan di belakang, burung bisa terbang, kita lihat. Kedengaran, kita dengar. Itu burung bisa terbang, selesai. Kalau orang lain, burung bisa terbang, bagaimana manusia bisa terbang? Gitu kalau orang lain. Ya, akidahnya dipakai. Kalau kita cuma nyampe ngeliat, denger, akidahnya kita kagak pergunakan. Yang gunain siapa tahu? Yang gunain siapa tahu? Akhirnya mereka yang mencari, mereka yang dapat. Itulah disebut ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan secara berusaha. Yang berusaha dapat, yang kagak berusaha kagak dapat. Lu jublak doang kagak dapat apa-apa. Ya. Kemarin saya ngeliat Pak, bekas aqua dipakai apa gitu. Kalau dipencet bunyi gitu. Itu kalau digitu-gituin masa bisa bunyinya ada ada yang o, ada yang a gitu. Jadi bisa ngomong gitu-gituan. Itu kan bekas aqua. Iya, pencet kalau begini pencetnya bunyinya o, kalau begini bunyinya a, kalau begini bunyinya e. Nah, kan itu udah bisa ngomong itu. Kan ngomong cuma a, i, u, e, o. Nah, bisa ngomong itu kita. Itu di anu adanya. Siapa namanya itu? Calon toh, apa namanya ya? Bisa itu gituan. Itu kan kalau emang mantep itu bisa dipakai buat orang gagu. Orangnya gagu, makanya gitu. Kalau dia gagu, dia ngomong apanya? Itu kreatif itu orang. Ngapa kagak diperbanyak ya itu dia? Itu bisa nolong orang itu. Ya, yang pada ganggu kan nggak bisa ngomong. Mana? Ya bisa itu. Mana gitu. Itu kan akidah. Hati berpikir, ya, dapat ilmunya. Coba kalau dipatenin, hak paten, nah bisa jadi apa itu? Pemasukan buat dia, pemulung yang menciptain, ya, karena akidahnya dipakai. Wal akidah qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Apa bersyukur? Mari kita baca. Qalilan ma tashkurun. Qalilan itu sifat dari yang dibuang apa? Syukran qalilan. Apa maknanya? Syukurnya sedikit. Ma tashkurun qalilan ma tashkurun. Asyukru, apa syukur itu? Ini Sarbul abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi illa ma khalaqa li ajli. Definisi syukur. Ini nanti yang enggak pegang kita bisa tanya. Bersyukur kalau punya apa-apa misalkan gitu. Apa sih maknanya syukur itu? Syukur Pak, terima kasih. Bukan. Syukur bukan terima kasih, ya. Syukur itu apa? Syukur itu sarbul abdi, seorang hamba menggunakan jami'a ma'an ama, apa yang telah diberikan, apa seluruh yang telah Allah berikan. Seorang manusia melakukan, memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tangan, kaki, mata, mulut. Itu nikmat. Kalau kita gunakan illa ma khalaqa li
ajli, kalau kita pergunakan sesuai dengan penciptaannya, berarti kita bersyukur. Punya mata kan? Kita bersyukur nggak mata yang Allah berikan kepada kita? Pertanyaannya, jawabannya bersyukur. Dengan cara apa? Itu buat melihat salah. Kalau punya mata, dia bersyukur atas mata yang Allah berikan kepadanya, maka matanya itu dipakai baca Quran. Tuh, namanya bersyukur dengan mata. Kenapa? Di sini ada yang terakhir soalnya. Ma khalaqa li ajli. Apa? Ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Punya kaki? Punya. Buat apa kaki? Buat jalan. Bersyukur dengan jalan? Belum tentu. Tapi jalanlah kaki menuju ke masjid. Jalanlah kaki menuju ke musola. Jalanlah kaki menuju taklim. Ini orang bersyukur atas kaki. Kenapa? Karena Allah ciptakan kaki kita illa liya'budun. Itu. Kalau ada orang punya kaki tapi nggak pernah kakinya dipakai ke masjid, nggak pernah kakinya dipakai ke musola, nggak pernah kakinya dipakai untuk ke majelis taklim, berarti orang ini tidak bersyukur. Padahal udah dikasih kuping, ada orang ngomong dia dengar, udah dikasih mata, ada contohnya, udah dikasih hati, tapi enggak dipakai mikir. Berarti apa? Cuman punya mata, cuman punya pendengaran, kakinya tidak diseterukan dengan pikir. Udah pernah saya katakan, pernah kebo ke masjid. Kebo datang ke masjid pernah nggak? Coba Israel itu ada ya, itu berpotong dia. Kenapa kebo nggak datang ke masjid? Punya kaki nggak kebo? Punya mata? Punya kuping? Nah, tapi dia nggak punya apa? Azannya, gitu kan? Pengumumannya ada taklim, pengumuman ada ngaji, azan, panggilan sholat. Kebo datang nggak? Kebo datang nggak? Kan punya kaki, kan punya kuping, kan punya mata. Kenapa kebo nggak datang? Akidah, nggak punya hati. Nur bil qalbi. Jadi kalau ada azan, pengumuman dan sebagainya nggak datang, berarti gampang aja. Berarti banyakan kebo, banyakan orang di sini. Yang orang cuma segini, yang lainnya, yang dengar jangan marah, yang ngomong mereka bukan saya. Yang dengar marah. Ya. Itu namanya syukur. Diberikan nikmat oleh Allah dan nikmat itu dipergunakan ma khalaqa li ajli. Nah, sebaliknya fasarfun ni'ami fi ghairi musarifiha kufur. Menggunakan nikmat fi ghairi masarifiha, di jalan yang bukan peruntukannya. Berarti apa? Kufur. Punya mata, punya tangan, punya kaki, buat nyupir, tapi nyupirnya ke parung mulu.
Itu kan matanya tidak dipakai namanya. Dipakai buat nyupir doang. Kan nyupir pakai mata, pakai kaki, pakai kuping nyupir ya. Nyupir apa semua pakai semua. Enggak pernah dipakai buat taklim, buat itu namanya kubur. Cuma kubur nikmat. Lain syafatum ladi dan lakum, walain kafatum inna adabi lasadid. Itu maknanya. Ya. Ayo Pak. Pamannya mobil kalau mau mudikin kencang banget itu mobil. Kalau biar mau ke Kuitang aja dadak setel pakai. Kalau mau hidup ini mobil biar mau ke Kuitang aja mau hidup. Pas biar mudikin, lelep banget rumahnya. Itu kubur nikmatnya begitu. Ya. Ini cuma seayat. Kata beliau terakhir ini ya. Belum. Karena ini panjang Pak. Ya, ini Allah berikan kepada kita, pelihara, jaga. Anugerah terbaik dari Allah buat kita manusia. Bisa menyelamatkan, bisa dapat ilmu. Banyak sekali maknanya. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maka ada doa ketika tawaf, sahabat ketika tawaf doanya begini. Allahumma ja'alni minal qulil, Allahumma ja'alni minal qulil, Allahumma ja'alni minal qulil. Sahabat yang lain bingung, ini orang apa sih kok doanya mintanya yang sedikit? Ya. Kan orang biasanya tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Dia doanya Allahumma ja'alni minal qulil, Allahumma ja'alni minal qulil. Ngapa lu doanya begitu? Ya Allah, jadikanlah kami orang sedikit, jadikanlah kami orang sedikit. Sahabat kan bingung. Ngadu kepada Nabi, ditanya, dari itu apa doanya begitu? Saya biar dijadikan orang yang sedikit. Maksudnya ayat ini mengatakan orang yang sedikit itu orang yang bersyukur, orang yang sedikit. Oh, begitu maksudnya. Jadi pintar itu orang yang ada cerita seperti itu di zaman Rasulullah. Jadi mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan bagian dari amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وفقنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة بحق سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل جمعيتنا هذا جمعية مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ثم اجعلنا مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.